sebelum membahas mengenai langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Bu Dina, tapi tadi menarik Pak TB mengatakan sampai saat ini belum melihat ada keseriusan ancaman dari pernyataan Trump sendiri menguasai Greenland. Anda sendiri bagaimana pandangannya setelah Venezuela, ini kenapa Greenland yang menjadi target dari Trump ini? Satu, saya sudut pandangnya politik ekonomi ya. Karena kalau dilihat dari narasi Trump, yang paling konsisten adalah bahwa Trump itu make Trump great again. Menurut saya bahkan bukan... Jadi kebijakannya pribadi, pandangannya bukan sebagai negara. Dia itu take things very personally ya. Jadi walaupun dia menggunakan banyak fasilitas dan dia juga bicara atas nama Amerika, tapi cara beliau berpikir, cara dia mengambil keputusan, cara dia bahkan take credits ya for things ya, untuk hal-hal itu perkembangannya seperti apa, itu dia tarik semua ke personality beliau. Jadi kalau saya sampai di titik ini melihat bahwa sebenarnya kalau dia kampanyenya itu MAGA ya, Make America Great Again, sampai titik ini malah belum, jadi makin nggak jelas nih, Amerika itu akan great atau Trump yang akan great. Karena dia berusaha untuk mengangkat agenda Greenland ini di tengah satu, Amerika itu secara ekonomi declining loh, menurun. Jadi Trump jilid 2 tidak berhasil atau belum berhasil kita bisa bilang untuk menutup defisit Amerika Serikat yang begitu besar. Upaya untuk dia mulai memisahkan diri dan lebih keras terhadap China tidak terlalu membuahkan hasil. Bahkan China sudah lebih maju, berhasil memperoleh surplus di bidang ekonomi walaupun udah ditekan habis-habisan lewat tarif ya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kemampuan militer pun, China tetap masih melaju terus dengan melampaui Amerika Serikat, malah makin kekeh gitu ya, kalau orang bilang makin gigih dia untuk menunjukkan bahwa China itu bisa melakukan hal ini. Jadi dari sisi ekonomi, NATO itu juga sebenarnya kan mitra paling kuat Amerika Serikat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan kasus Ukraine yang belum selesai sampai sekarang, ini seperti kaki mereka dijerat dan ekonomi makin turun. Jadi menurut saya karena dia tadi sangat personalistik dalam pendekatan, cara dia melihat penyelesaian masalah sebenarnya mulai kelihatan tidak koheren, tidak kohesif gitu. Jadi kalau kita memandang masalah Greenland, menurut saya dia matanya tetap ke arah China, bagaimana dia menyelesaikan masalah defisit di Amerika Serikat, tetapi dia jalan sambil pelan-pelan gitu loh, sambil ngelihat reaksi orang-orang, kemudian testing the water gitu ya. Testing the water juga di Eropa, dan kalau dia mau lebih galak sama Eropa, ada kemungkinan masih. Jadi saya sama seperti Bapak, masih ada kemungkinan dia masih bisa menunjukkan gertak yang lebih keras dengan mungkin menurunkan sesuatu yang mengejutkan secara militer karena Macron juga keras dan Inggris juga sangat kecewa terhadap Trump. Tapi kalau perang terbuka, menurut saya kok kayaknya Rusia tenang-tenang saja. Bahkan update terakhir adalah Rusia ditawari masuk di Board of Peace Gaza kan, termasuk Belarus, kawan dekatnya Rusia. Artinya dia masih berusaha cari deal nih untuk soal Ukraina. Nah selanjutnya kita akan membahas ini bagaimana sebetulnya potensi eskalasi. Apakah tadi ini merupakan hanya sebatas saling gertak atau gertaknya itu ada isinya seperti itu ya Bu Dina dan juga Pak TB. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.